Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa bisanadil mutasili ila mu'allifi sahibil kitab Asy-Syaikh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Dzul Karamah wa Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maliki Dzul Karamah nafa'ana Allahu bihima wa bi barakati ulumihima fid dini wad dunya wal akhirah. وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولفتوح العلم والحكمة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama Ustaz Haji Ahmad Syafi'i, Ustaz Salman Al-Farisi, Ustaz Jayadi, Bapak Haji Sudarjo, Ustaz Haji Mursyidin, serta para hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah alim subuh Masjid At-Tauhid, yang mudah-mudahan kita semua selalu dan senantiasa memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita bertemu di Ahad subuh ini selepas sholat subuh berjamaah bertepatan dengan tanggal 10 di bulan Safar tahun 1448 Hijriah. Bulan Safar ini unik. Kenapa unik? Zaman jahiliyah itu ada mitos karena Safar ini artinya kuning. Selain kuning, Safar ini maknanya sifrun, kosong, sepi. Maka sebagian daripada umat jahiliyah saat itu mengartikan sebagai bulan yang penuh dengan musibah. Dan sayangnya mitosnya sampai sekarang ini ada. Ada beberapa dari kita tuh yang menghindari untuk menikahkan anaknya di bulan Safar. Padahal baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sayyidah Khadijah justru di bulan Safar. Ini sekaligus menjadi dalil bahwa tidak ada bulan yang buruk dalam Islam. Tidak ada tanggalan yang sial dalam Islam. Bapak Ibu kalau ke hotel atau ke mall, masuk ke lift, angka 1, 2, 3, habis itu angka berapa? Ada angka 4-nya enggak? Ada. Kenapa diangkat angka? Ke hotel tingginya 20 lantai, ya. 11, 12, habis itu nomor berapa? 14, yang hilang nomor berapa? 13. Kenapa dianggap angka sial, celaka? 13. Dalam Islam tidak ada. Dalam Islam hari yang rugi ada. Hari yang rugi saat kemarin dan hari ini amalan kita sama. Nggak ada yang nambah, nggak ada tambahan sholat sunnahnya, nggak ada tambahan sedekahnya,
Kalau kemarin sama sekarang sama, itu hari yang rugi. Ada lagi di atas rugi apa? Mal'un, hari yang dilaknat. Apa tuh hari yang dilaknat? Hari yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hari itu keburukan kita nambah dibandingkan yang kemarin lebih baik daripada hari ini. Itulah hari yang dilaknat oleh Allah Subhanahu. Salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan banyak kita baca salawat kepada baginda Nabi, kita semua diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kajian kita bab yang ketiga, babu fadilati itmamil arkan. Ini bab tentang keutamaan menyempurnakan rukun-rukun dalam sholat. Saya ingat salah satu qaul dari Imam Malik itu, man tasawwafa wala tafaqqah fahuwa tazandaq wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa wa man jama'a bainahuma faqad ahaqqa. Kadang-kadang orang mau langsung nyebrang, loncat belajarnya tasawuf aja, belajarnya tentang hati aja, baru tentang fikihnya dilewati. Nah, ini beruntungnya kitab ini. Jadi kitab Ihya itu gak 100% semuanya tuh isinya tasawuf. Justru di bab-bab awalnya tuh dilapisi dengan kaidah fikih. Inilah pintarnya Imam Ghazali. Kenapa kata Imam Malik, orang yang bertasawuf tanpa didasari dengan fikih, faqad tazandaq, dia berpotensi untuk sesat dan menyesatkan orang. Terus supaya rajin amat mau ke masjid, yang penting hati itu bersih. Ada juga walau tafaqqaha walam yatasawwaf, orang yang berfikih tapi tanpa dilanjutkan dengan kajian tasawuf, faqad tafassaqa, awalnya itu mau paling benar sendiri, dikit-dikit maunya ngajakin debat. Nah, ilmunya dipakai buat hal-hal yang demikian. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa, siapa yang menggabung keduanya, fikihnya belajar, kemudian tasawufnya belajar, itu faqad tahaqqaqa, itulah yang benar-benar mewujudkan kebenaran Islam. Jadi fikihnya jalan, tasawufnya juga jalan. Itu yang benar. Nah, sekarang tentang menyempurnakan buku. Qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla sholatan li waqtiha wa asbaqa wudu'aha wa atamma ruku'aha wa sujudaha wa khusyu'aha arajat wa hiya baydahun musfirah. Dalam hadis dikatakan Rasul bersabda, siapa yang sholat satu sholat di waktunya, tidak lewat dari waktunya. Nanti kita akan bahas waktu sholat itu bukan satu, ada yang waktu fadilah, waktu utama, waktu ikhtiar, waktu yang boleh tanpa makruh, waktu yang boleh dengan makruh, dan yang terakhir adalah waktu tahrim. Sampai sholat tepat pada waktunya, wasbaq wudu'aha, dia sempurnakan wudunya, rukunnya, bukan bagian bukan, terutama yang perempuan, kalau misalkan lempengan bukan,
ini cambangnya jangan ditarik, justru bagian cambangnya diturun, karena rambut-rambut yang ada di bagian wajah itu merupakan tempat yang wajib untuk dibasuh. Bapak-bapak punya jenggot, ya, kalau misalkan jenggotnya tebal, gimana Ustaz ukurannya, kelihatan nggak kulit dalamannya? Ya, kalau misalkan kelihatan kulit dalamannya berarti tergolong tipis. Kalau tipis wajib digosok, ya, wajib digosok. Jenggotnya cuma 2 lembar, iya, tapi panjang sampai mata kaki, wajib tuh, wajib dibasuh. Jenggotnya tebal, nah cukup di bagian luarnya aja, dalamnya nggak usah dibasuh. Wa atawaru'aha, dan menyempurnakan tubuhnya, wa sujudaha, dan sujudnya, wa khusyu'aha, dan khusyuknya. Kemarin kita sudah bahas tuh di ujung, ya, upayakan. Sekarang zaman canggih, beli buku bisa. Upayakan apa? Setiap bacaan sholat yang kita ucapkan itu kita tahu maknanya, agar apa? Menambah kekhusyuan sholat kita. Setidak-tidaknya jangan ngomong dalam 3 hal, dalam 3 tempat. Fokus di mana? Yang pertama, lempengan doa iftitah, ini wajah tuh wajibnya, sambil hatinya tuh bilang, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan. Terus lempengan mana lagi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang terakhir, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ganjarannya apa tuh sekarang? Sholat tepat pada waktunya, rukun wudhunya sempurna, rukun sholatnya sempurna, khusyuk dia pada Allah, arjan wadiya baydahun musmirah. Sholat itu akan mi'raj, akan naik dalam bentuk cahaya yang cemerlang. Tamuru, lalu sholat itu berkata, hafizallahu kama hafiztani. Semoga Allah jaga kamu sebagaimana engkau telah menjagaku. Bahkan dalam kitab yang lain seperti Irsyadul Ibad, sholat itu nanti minta ampun buat dosa dan kekhilafan kita bukan saat itu doang, ila yaumil qiyamah, sampai hari akhirat, hari kiamat nanti. Itu sholat yang kita lakukan, rukunnya benar, rukunnya benar, wudhunya benar, khusyuk dia, semenjak dia sholat sampai hari kiamat akan minta ampunan buat orang yang sholat. Orang sholat di waktiha, dan siapa orang yang sholat bukan pada waktunya, nanti kita bahas. Walam yusbil wudu'aha, wudunya gak sempurna, wudunya ngasal, lempengan tangan gak sampai siku. Ya orang diguyur-guyur doang sih, iya, di keran. Gimana tuh? Walam yutimmaru'aha, rukunya gak sempurna. Walam sujudaha, walam khusyu'aha, sujudnya, khusyuknya juga. Arjat waliya saudapun muklimatun. Nanti sholat itu yang kita kerjakan asal-asalan itu akan naik mi'raj dia dalam bentuk hitam yang berat. Kira-kira kalau jalan nih, kita pilih yang terang apa yang gelap? Jalan ke masjid atau ada yang terang, ada yang gelap, pilih yang mana? Yang terang. Lalu sholat itu bilang apa?
Dhayya'akallahu kama dhayya'tani. Semoga Allah sia-siakan kamu sebagaimana engkau telah menyia-nyiakan aku. Hatta idza kana haitsu sya'allahu tufat kama yulabbu thawbul khaliq fayudawu biha wajhu. Nanti orang yang sholatnya model kayak begini, itu sholatnya akan dilipat sebagaimana baju itu, baju yang usang itu, baju yang udah umel kecil itu akan dilipat fayudawu biha wajhu. Yang nanti lipatan pakaian itu akan dipukul kembali ke orang yang sholat. Maksudnya apa? Ihanah, sebagai bentuk penghinaan dan penolakan atas sholat yang dilakukan dengan asal-asal. Orang sholat udah cakep nggak? Orang nih baru hijrah, baru taubat, baru-baru main ke masjid, cakep nggak? Cakep. Jangan kata apa-apa. Tapi masih koma, nggak boleh berhenti sampai situ. Dia harus belajar dan terus belajar tentang rukunnya, tentang syaratnya. Syarat ada dua, syarat sah dan syarat wajib. Yang mana yang sunnah, yang mana yang makruh, yang mana yang membatalkan sholat. Agar apa? Sholat tadi itu tidak naik dalam bentuk yang gelap gulita, lalu akan dipukul kembali kepada orang. Sekarang kita bahas tentang rukun. Pembahasan ini mungkin sudah sering dibahas. Saya hanya izin mengulang kembali karena pas memang pembahasannya tentang menyempurnakan rukun. Rukun sholat dalam kitab-kitab fikih Syafi'i itu 3. Yang pertama rukun qalbi, yang kedua rukun qauli, yang ketiga rukun fi'li. Ada berapa? 3. Baik. Yang pertama rukun qalbi. Rukun qalbi itu kaitannya dengan hati. Apa itu Ustaz? Cuma satu, apaan? Niat. Dan yang namanya niat itu letaknya dalam hati. Sementara usolli Allah subhanahu wa ta'ala mustaqbilan qiblati ada adillahi ta'ala, itu namanya talaffuz biniyat, melafazkan niat. Dalam Syafi'i belum niat. Niat itu adanya dalam hati. Kapan dilakukannya? Astagfirullah. Allahu Akbar itu dalam hati. Minimal yang jarak 3. Ustaz panjang banget kali itu kalau pas Allahu Akbar yang jalan dalam hati usolli fardhu subhi dia akan nyampe dah Ustaz. Yang wajib cuma 3. Apa tuh pas takbir dalam hatinya usolli, aku niat sholat. Sholatnya sholat apa? Oh sholatnya sholat yang fardu, sebutin. Aku niat sholat fardu subuh karena Allah udah cukup. Nyampe gak kira-kira? Nyampe gak? Allahu Akbar. Tuh niatnya wajib. Kalau mau wudhu niatnya pas kapan? Pas basuh muka. Nah wajib wudhuannya mah sunnah. Itu. Kenapa Ustaz pakai talaffuz langsung aja? Biar gak kapok. Jangan sampai sholat subuh karena baru bangun niatnya sholat zuhur, sah nggak tuh? Sah, harus ulang. Itu yang pertama, rukun qalbi. Yang kedua ada rukun qauli, rukun yang kaitannya dengan lisan, dengan ucapan yang harus diucapin. Kalau yang harus diucapin berarti harus ada apanya? Suaranya. Nah ini yang suka-suka luar. Baca nggak tuh? Hah? Bukan baca. Yang biasa begitu-begitu apa? Dukun sempurna. Ya. Kalau bocah sawar bawa ke dukun sempurna.
Masya Allah. Yang namanya baca, walaupun sholatnya sholat yang sir, sholat zuhur dan asar, sholat zuhur dan asar, sholatnya di rumah lagi, di rumah gak ada orang, tetap harus bacaannya kedengaran kupingnya sendiri, nggak bisa cuma, apalagi sholatnya diam. Kalau mau maaf, kalau orangnya tunawicara boleh, tapi kalau orangnya sehat-sehat aja, salamatul hawas, panca indranya lengkap, harus ada bunyi yang keluar sehingga ketahuan tuh dia bacanya apa tuh, apa alhamdulillah, apa alhamdulillah. Dan rukun tauhid ini nggak banyak, cuma 5. Yang pertama takbiratul ihram. Jadi pas kamu nih misalkan sholat subuh jamaah, Allahu Akbar, jangan langsung takbir Allahu Akbarnya dalam hati, nggak sah sholatnya ya. Jadi kalimat Allahu Akbar ketika sholat itu minimal telinga kita sendiri dan yang kedua Al-Fatihah, baca Fatihah kan. Makanya sholatnya jangan buru-buru. Kalau buru-buru kan suka-suka lupa rakaatnya berapa ya, ngejar poin Ustaz, bentar ya, sholat nggak sampai lebih dari 3 menit. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Berhenti pada tempat-tempat. Jadi jangan dalam hati atau cuma sempurnakan hak-hak hurufnya. Kalau dalam hati nggak kelihatan, nggak kedengeran. Kemudian yang mana pas tasyahud akhir, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Terus yang keempat apa? Sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina. Termasuk rukun. Dan yang terakhir adalah salam yang pertama. Biar kata makmum atau sholat sendiri di rumah, sholatnya asar, sholatnya zuhur, tetap pas lempengan salam harus kedengaran kupingnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau yang kedua sunnah, salam yang pertama inilah yang wajib. Kemudian yang ketiga adalah rukun fi'li. Rukun fi'li itu yang pertama berdiri, yang kedua ruku, yang ketiga i'tidal, yang keempat sujud, yang berikutnya duduk tawarruk, duduk di antara 2 sujud, dan yang terakhir adalah duduk tasyahud. Kalau buku fikih yang lain 17, Ustaz 13. Nah, kalau dalam banyak syarah muhazzam itu tumakninah sudah masuk dalam rukun-rukun yang lain. Ustaz sekarang bagaimana nih? Kita di pesawat. Ya, kalau di pesawat semuanya berdiri, bahaya kan? Bahaya. Terus gimana Ustaz? Di pesawat itu udah gak bisa diri, kemudian madhab kiblatnya gak bisa. Karena apa? Posisi Mekahnya di bawah. Berbeda dengan naik kereta, naik bus, ya itu transportasi darat. Kalau di atas
Pada kiblatnya ke bawah gimana? Nah, ini jadi persoalan. Yang pertama, untuk wudhunya. Kalau satu pesawat itu ada 100 ada nggak? Ada ya. Kalau 100 orang semua antri wudhu, bahaya kan? Aduh, yang harusnya pesawatnya begini, wudhunya di belakang gimana? Belakang, bahaya kan? Bahaya. Baik. Tayamum Ustaz, pertanyaannya dalam fikih Syafi'i tayamum itu harus menggunakan debu yang benar-benar kelihatan debunya. Ada debu nggak? Kemudian yang kedua, kalau orangnya bisa diri, dia wajib diri. Ini sama halnya dengan di beberapa masjid sekarang itu lagi tren sholatnya pakai bangku. Tapi dari rumah buat diri naik motor lebih kencang. Tapi pas sampai masjid sholatnya duduk bagaimana? Nah, orang yang bisa berdiri tetap wajib sholatnya berdiri. Kita jawab yang di pesawat. Sehingga niat sholatnya ditambah sholat lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu. Nggak pakai wudhu, nggak pakai tayamum, nanti rombongan pas sampai di tempat tujuan baru dikobor. Kalau travelnya yang kebetulan bisa mengatur waktu, misalkan mau umroh nih, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Mau umroh nih, biasakan 9 jam. Ya, cari tiket yang jam 8 sehingga sampai di Jeddah itu jam 5. Masih keburu dan jam akhir. Masih. Tuh. Kalau kebetulan travelnya bisa ngatur tiket, enaknya gitu. Dia nggak ketinggalan sholat, cuma di jam. Nah, sekarang orang sholat pakai bangku. Oh, Ustaz, dengkul saya lemes. Saya kayaknya kalau sujud khawatir nanti nggak bangun lagi. Ya, tapi saya masih kuat diri. Bagaimana Ustaz? Monggo silakan pakai bangku. Tapi pas takbir, pas baca Fatihah, pas sedekah itu utamakan masih diri, karena masih kuat diri. Nanti pas ruku silakan. Tapi mana yang lebih utama? Saya tanya ini ke Abu Yamu tadi langsung, karena setiap Lebaran itu hari kedua pasti saya berangkat ke sana untuk nanya-nanya hukum fikih yang rada ribet di masyarakat. Kayak ada orang nemu duit, atau ada orang nabung di bank punya kreditan, lalu banknya pailit, dia masih punya utang. Tapi bingung mau bayar kemana, karena apa? Banknya udah tutup. Itu yang begitu-begitu pasti saya nanya ke beliau. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Nah, kata beliau yang paling bagus sholatnya duduk. Orang dulu kan kalau udah nggak kuat kan sholatnya duduk tamarruf. Iya, duduk, nggak usah pakai mangkuk. Ini. Tapi sekarang semenjak ada bangku, jadi jarang orang sholat begini. Padahal kalau dia udah nggak kuat diri, yang utama ya begini, nggak pakai bangku. Itu jawaban dari beliau. Ya. Tapi kalau misalkan mau pakai bangku silakan. Cuman kalau kuat diri, maka pas takbir dan berpengen baca Fatihah sebelum ruku dia di itu. Baik. Sekarang bagaimana kalau misalkan ada orang yang lupa rukun qauli, atau misalkan lupa niat dah yang pertama. Kalau dia yakin, ya tapi kudu berniat, maka saat itu juga sholatnya batal. Ya, sholatnya batal. Kalau dia lagi sedekah, silakan turunkan tangan. Kemudian niat ulang, baru kemudian
Niat namanya. Kemudian kalau misalkan ini nih yang repot, pernah nggak melihat orang yang takbiratul ihramnya berkali-kali? Pernah nggak? Allah. Nah, dalam kitab-kitab fikih Syafi'i itu dijelasin kalau takbirnya bilangan ganjil itu tandanya dia masuk. Kalau takbirnya jumlahnya genap itu tandanya dia keluar dari sholat. Contoh, mana nih caranya? Takbirnya 2, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti dia ngapain tuh? Kalau genap keluar, berarti dia sedang keluar dari sholat. Berarti ketika mau masuk sholat lagi harus takbir 1 kali lagi, Allahu Akbar. Ya. Terus misalkan dia merasa ada yang batal, dia mau keluar dari sholat, turunin tangannya, takbir Allahu Akbar. Itu ada dalam kitab I'anatul Talib. Saya ulangi. Nah, kadang-kadang ada juga saudara-saudara kita yang memaksakan ketika takbir itu dalam hatinya harus lengkap. Aku niat sholat waktu zuhur menghadap kiblat makmum karena Allah, adaan karena Allah, kan panjang tuh, sehingga dia ulang-ulang, udah masuk belum ya, padahal bisa jadi itu was-was, ya, was-was yang akan terus menghantui kita mulai dari sholat sampai habis sholat. Udah pas lempengan niat, yang penting aku niat sholat, sholatnya fardu apa sunnah, sholatnya sholat apa beres. Ya, setelah itu nggak usah pikirin lagi. Ya, biar apa? Biar sholatnya tenang. Gitu. Nah, bagi yang sering takbirnya ngulang, ketika udah 2 kali nih, berarti keluar sholatnya. Takbir sekali lagi untuk masuk sholat. Kemudian ada yang lupa baca Fatihah. Ya namanya manusia, lagi banyak urusan, ya bayaran sekolah anak belum, tagihan check out Shopee, bininya belum kebayar, Shopee peleternya datang. Lupanya pas kapan? Kalau lupa baca Fatihahnya pas di luar dari posisi baca Fatihah, misalkan saya langsung kasih contoh, pas sujud lupa, tadi gue kayaknya belum baca surat Fatihah. Gimana tuh? Balik lagi ke posisi sedekah untuk melengkapi rukun yang kurang. Baca apa tadi? Fatihah. Sekarang lupa Fatihahnya di rakaat kedua, pas banget lempokan. Ya namanya manusia, lagi-lagi ya. Yang namanya manusia, kenapa dinamakan manusia? Karena memang banyak lupanya, dan lupa itu bukan aib. Rasul pernah mengimami sholat zuhur 2 rakaat. Habis itu diingetin sama sahabat yang di belakang, ya Rasul, ini sholat zuhur sekarang 2 rakaat nih, dikorting nih. Kalau kita yang jadi makmum nanya kan, alhamdulillah, gak usah nanya dah ya. Enak dah supporting zuhur 2 rakaat. Sahabat nanya, ya Rasul sekarang zuhur itu 2 rakaat jadinya. Rasul negesin, emang tadi 2 rakaat, ya berarti kurang 2 lagi. Bangun lagi Rasul untuk menyelesaikan yang 2 rakaat yang berikutnya. Itu namanya fasal qasir. Ya, ingatnya berdekatan dengan waktu sholat yang masih baru, masih hangat. Itu namanya. Balik ke Fatihah tadi. Ketika ingatnya di posisi sedekah di rakaat kedua, nanti mau membaca Fatihah. Berarti rakaat yang pertama gugur, dan dia baca Fatihah itu untuk rakaat yang pertama, bukan rakaat yang kedua. Paham gak nih? Sengaja saya bahas ini
biar kalau besok ada ragu-ragu jangan ditinggal. Sayang kalau sholatnya sampai tadi tuh naiknya dalam bentuk kegelapan sehingga kita rugi. Kalau ketinggalan Fatihah, lihatnya di mana? Pas lagi sujud, berarti bangun lagi untuk apa? Melengkapi Fatihahnya, ulang dia dari Fatihah yang tadi. Kalau ingatnya di rakaat kedua, berarti pas lagi sedekap nih, berarti rakaat yang pertama tadi gugur yang kita baca saat itu ulang rakaat kedua. Ini nganggu-nganggu pada ngerti kan ya? Ngerti kan ya? Kemudian kalau yang lupanya adalah tasyahud akhir, sholawat atau salam. Nah, ini dibagi dua. Kalau misalkan lupa sholawat tadi nih, yakin lupa. Ada pasal qasir, ada pasal tawil. Kalau lupanya masih dekat-dekat dari sholatnya, ya masih belum lama dari salamnya, itu namanya qasir. Langsung aja duduk lagi, mulai baca sholawat itu salam, sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Yang biasa itu ketika pasal tawil, ingatnya udah lama, sholat subuh, udah main apa tuh? Badminton, udah ngopi, udah makan dulu, baru ingat, ya Allah, tadi gue sholat, gue mau baca sholawat, itu namanya tawil, udah lama, berarti harus ulang dari awal. Paham gak nih? Sekarang kalau yang lupa rukun fi'li, dikit lagi nggak apa-apa ya, ini nanggung nih biar tuntas. Rukun fi'li seperti apa? Misalkan lupa ruku, ada lupa tuh ya, lupa. Posisinya lagi apa lupanya? Sujud, balik lagi ke posisi ruku, sama kayak tadi. Nah sekarang lupa ruku, ingatnya di rakaat yang kedua. Nah bukannya lupa ruku. Maka rakaat yang pertama gugur rukun ruku yang tadi kita lakukan pas ingat itu adalah ruku yang pertama. Nah ketika lupa tadi itu lupa rukun fi'li, kemudian lupa tadi baca tasyahud, maka dalam fikih Syafi'i dianjurkan ditambah dengan sujud sahwi. Sujud sahwi. Habis rapi tasyahud akhir, sebelum salat dia sujud lagi. Apa bacaan sujudnya? Subhana man la yanamu wa la yashu. Saya ulangi, subhana man la yanamu wa la yashu. Habis rapi baca itu duduk lagi, Rabbi firli, seterusnya, terus sujud lagi, subhana man la yanamu wa la yashu. Balik lagi duduknya tasyahud akhir, langsung salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, merasa sudah jam 6, masih ada syarat wajib sama sahur, sama takhir sholat, sama mengakhirkan sholat. Ya, mengakhirkan sholat itu fatal. Ya. Orang nggak sholat aja bahaya, ya. Orang takhir sholat itu bahaya, karena sholat itu ada waktunya. Kalau sampai dia sengaja, contoh sholat zuhur jam 3, azan asar jam 3:05, itu sengaja mengakhirkan sholat itu ada dosanya. Dan karena sayangnya waktunya terbatas, kata Imam Zainuddin Al-Balibari,
min akbaril kabair, termasuk dosa besar. Ketika orang ada waktu lalu sengaja menunda-nunda sholat. Mungkin lain kesempatan kita akan bahas. Nah, karena waktu juga yang memisahkan kita sudah jam 6, kita akhiri sampai di sini. Mungkin ada tanya jawab, silakan. Silakan. Nggak kedengeran ya? Tadi ibu-ibu, ya. Tadi ibu-ibu di belakang. Jadi imam apa jadi makmum? Jadi imam. Oh, baik. Ini sebenarnya kalau yang megang kitabnya, pembahasan sholat jamaah itu di bab berikutnya, gitu ya. Mudah-mudahan nanti cukup kita bahas, karena sholat jamaah itu jujur ya lebih ribet dibandingkan dengan sholat sendiri. Karena apa? Wajar, karena pahalanya lebih banyak, gitu. Baik, kalau imam sampai lupa rukun, ya namanya manusia lagi-lagi, ya. Kemudian makmum itu boleh untuk tanbih, ya, ngasih peringatan, gitu. Nah, ketika kita sudah kasih peringatan tapi tetap jalan, kita mufaroqah, kita berpisah dengan imam, kita baca Fatihahnya. Itu win-win solutionnya. Nanti pembahasannya banyak. Makmum itu dua, ada makmum muwafiq, ada makmum masbuq. Makmum muwafiq itu makmum yang kedapatan jamaahnya itu bareng, ya, misalkan dari takbirnya bareng sama imam, ikutin Fatihahnya, ikutin baca suratnya. Ada lagi makmum masbuq yang gak kesempatan untuk baca Fatihah, itu beda tuh, ya. Insya Allah pembahasannya nanti. Ada lagi yang ibu-ibu tadi Ini kali ya, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak mengenai apa yang terakhir kita jelaskan tadi. Diketahui saat kita ingat sebelum salam, kita akan ulang lagi sujud. Tetapi kita setelah salam ini Pak Ustaz, kita baru ingat adalah akan terlupa. Bagaimana? Apakah kita mengulang lagi membaca sebagian mengamalkan sekitar itu, terus kita membaca lagi Rabbi Firli Walhamdi, terus sujud lagi, baru kita salam, sujud lagi, baru kita membaca atas Al-Tahir. Bagaimana Pak Ustaz? Baik. Arahannya gimana? Baik. Wa iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Contoh sholat subuh misalkan atau zuhur, ya. Habis rapi salam, baru ingat ternyata tadi sholawatnya lupa, rukun qaulinya ada yang lupa, antara tasyahud, antara sholawat, dan pokoknya yang rukun qauli.
Kembali ke tadi, lupanya pas kapan? Lupa yang sesaat setelah sholat atau lupanya udah lama? Walaupun udah salah, namanya orang lupa. Orang lupa kan nggak inget ya, benar nggak? Namanya orang lupa. Nah, kalau situasinya belum lama, kemudian masih ada wudhu, maka langsung aja. Misalkan walaupun ibu udah bangun tapi masih belum lama nih dari sholatnya, belum ke pasar, belum jogging, ya masih sesaat tuh. Maka balik aja ke tempat sejadahnya, gelas sejadahnya, langsung sujud sahwi. Subhana man la yanamu wala yashu. Subhana man la yanamu wala yashu. Duduk lagi, duduk tawaruk, baca rabbil firlinya, kemudian sujud lagi, subhana man la yanamu wala yashu. Kemudian tasyahud akhir, gak usah baca at-tahiyat, langsung salam lagi. Gitu ya. Yang penting ingatnya nggak lama dari sholat dan wudhunya masih ada. Gitu. Kalau wudhunya udah batal, ya udah berarti sholatnya ulang. Cukup? Ya. Ada lagi? Cukup ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Wa lakal hamdu syukru wal hamdu hatta tarda. Lakal hamdu idza radita 'anna daiman abada. Allahumma shalli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman 'ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil 'uqad wa tanfariju bihil qura wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yasnassal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafas bi'adadi kulli ma'lumin lak. نحن دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا دعاءنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولمن أحب وأحسن إلينا وللحاضرين ولكافة المسلمين أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا. رب علمنا ما ينفعنا. رب علمنا ما جهلنا وزدنا علوما نافعا. وارزق لنا رزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا ولدا صالحا عالما فقيها وعمرا طويلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.